Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Ai. Selamat siang, Bapak. Waduh, kelihatannya sangat ceria sekali pada hari ini, Bu Ai. Bagaimana kabarnya nih sekarang? Alhamdulillah, Pak, baik. Bapak bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, saya juga masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan kenikmatan sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, sehingga dalam melaksanakan aktivitas kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Alhamdulillah. Bu Ai, seperti janji kita, tempo hari bahwasanya Bu Ai itu meminta untuk saya berdiskusi nih, kira-kira hal apa yang ingin Ibu Ai ceritakan, eee, untuk kita bicarakan saat ini, Bu Ai? Iya, Pak, saya ingin sekali berdiskusi, Pak. Ini terkait dengan peran orang tua, Pak. Jadi Mmm, ceritanya begini ya, Pak, latar belakangnya itu. Dulu ketika boleh sebelum silakan. pandemi itu ya, Pak, orang tua siswa itu cenderung apa ya, kurang peduli dengan anak-anak. Nah, ketika ada pandemi, itu mulai mulai ada kepedulian terhadap pembelajaran anak-anak. Mereka suka menanyakan, apakah hari ini tugasnya apa gitu ya. Nah, kemudian tahun ini kan 2021 2022 itu udah mulai tidak ada lagi gitu ya pembelajaran Mmm, online. Nah, betul. sepertinya peran mereka itu mulai berkurang, Pak. Nah, itu yang saya ini ya. Mmm, Kok kenapa gitu ya peran ini berkurang seperti itu, Pak. Jadi kurang optimal, mmm, Pak. baik. Jadi ini masih ada, peristiwa yang, sangat relevan ya terkait peran serta orang tua yang dulu sampai saat ini. Namun yang Iya Bu Ai betul. tadi sampaikan itu lebih kepada, kurangnya peran serta orang tua terutama dalam segi apa, Bu? Dalam Apakah segi pembelajaran ataupun segi partisipasi ke sekolah yang menurut Bu Ai telah, identifikasi kira-kira bentuk partisipasi atau peran sertanya seperti apa, Bu Ai? Ya, kalau untuk yang kurang itu saya rasa lebih ke pembelajaran, Kak. Karena kalau untuk Mmm, partisipasi misalkan ada kegiatan PHBN, ada kegiatan mmm, PHBA gitu ya, mereka sangat responsif mmm, gitu ya, Pak. Kalau misalkan, besok kita akan adakan kegiatan Rajaban misalkan. Nah, tanpa kita ini minta, mereka biasanya bawa makanan mmm, seperti itu, Pak. Kalau untuk di luar, mungkin di oh, luar pembelajaran mereka sudah cukup partisipasi, Pak. mhm mhm. Baik, jadi mungkin pada saat pandemi orang tua mendampingi anaknya seperti itu ya, bisa Iya, mengikut sertakan dalam kegiatan pembelajaran, namun setelah sekarang itu sangat kurang, bahkan nyaris tidak ada mungkin ya, Bu, ya? iya, Baik, hampir itu tidak ada. mhm mhm. Jadi fokusnya ke peran serta orang tua dalam menemani, mendampingi putranya untuk belajar di rumah mungkin ya, seperti itu, baik. Iya, Bapak seperti Nah, itu. itu dari kalau boleh saya tahu dari jumlah, orang tua yang ada di kelas Bu Ai, orang tua murid seperti itu, berdasarkan matematikanya lah, hitung-hitungannya kira-kira berapa orang nih dari, jumlah yang ada seperti itu, baik. Sekitar 17 orang kan semuanya ya Bapak. Nah, yang sudah Mmm, mhm. berpartisipasi aktif itu sekitar 2 orang, Mmm, berarti ada 15 orang lagi Pak, PR saya masih banyak waduh, gitu ya. Iya, jadi masih banyak. kalau Mmm, yang 2 orang ini, sudah biasa bertanya, "Bu, anak saya bagaimana?" Gitu kan. Saya sebagai mmm, guru senang Pak kalau ada orang tua yang bertanya gitu, "Bu, anak saya bagaimana?" betul, Berarti mereka sudah perhatian terhadap anak-anaknya, Pak. mmm, Nah, sayangnya dari 17 betul ini betul. baru 2 orang, Pak. Mmm, Iya, ini perbandingannya lumayan jauh. agak jauh sekali ya, Bu, ya? Iya iya, betul, Pak. Baik, dari 17, 2 orang yang sudah berperan aktif ya dalam hal pembelajaran. Nah,
dari permasalahan identifikasi yang telah Bu Ai utarakan tadi, lemahnya peran serta orang tua seperti itu, adakah Bu Ai menemukan cara atau solusi nih yang telah Bu Ai rencanakan ataupun identifikasi dulu apa nih kira-kira ya, solusi yang menurut Bu Ai dengan kondisi keadaan orang tua yang di daerah Cikalong Wetan ya kalau tidak salah Iya, itu menurut Bu Ai, bagaimana untuk memberikan solusi terhadap iya. hal tersebut? Begini Pak, saya ceritakan dulu ya Pak penyebabnya mungkin Boleh? Mhm. dari orang tua ini ada beberapa yang bekerja gitu ya, terutama kan ibu biasanya yang Oh, suka perhatian sama anak-anaknya. ya. Juga ada ibu rumah tangga juga, mereka sibuk dengan rumah tangganya juga mungkin ya Bapak. Wah, Nah, betul. iya, nah seperti itu dari dua mungkin dari kesibukan juga mungkin ada satu lagi mungkin saya Pak yang kurang koordinasi dengan mereka Pak. Betul betul. Iya, Jadi ada 2 penyebab ya. 2 penyebab, yang pertama ketika kemarin pandemi, kehadiran orang tua utuh seperti itu kan ya, iya, WFH orang tuanya, dan kedua bisa terjadi karena koordinasi ibu sendiri yang kurang bagus, iya seperti mungkin itu. itu Namun, juga Bapak. oke, itu untuk penyebab ya yang Bu Ai, rasakan. Iya, Nah, untuk kembali lagi ke solusi ya Bu ya, iya. penyebab sudah, identifikasi pun ada. Nah, kira-kira menurut Ibu solusi yang bisa Ibu lakukan nih, mungkin beberapa solusi dulu kita coba tampung dari Bu Ai, agar kita bisa memprediksi solusi yang mana yang lebih efektif seperti itu, bagaimana? Iya. Mungkin eh, pendekatan secara personal gitu ya Pak, saya Mhm, ingin coba gitu ya, berbicara dari hati ke hati dengan orang tua siswa gitu ya. Atau mungkin dengan diskusi, misalkan saya kumpulkan orang tuanya gitu. mmm, Atau juga bisa betul, mungkin ini Pak dengan kegiatan parenting gitu ya, parenting class mungkin mengadakan kegiatan parenting. tersebut ya. Oke, Ya, jadi lumayan juga ya pilihan Bu Ai untuk solusinya banyak. Ada yang pendekatan secara personal, kemudian juga mengadakan diskusi kecil, parenting class ya, kelas orang tua. Baik, tentunya kalau kita melaksanakan semuanya itu butuh waktu ya, butuh betul waktu, Bapak. butuh tenaga, seperti itu ya. Menurut Bu Ai nih, dari ketiga solusi tadi, yang paling efektif nih, yang paling efektif dengan situasi kondisi di lingkungan Bu Ai dengan melihat daripada kemampuan orang tua, ketersediaan, kesiapan orang tua di sana, itu kira-kira yang mana nih menurut Bu Ai dari ketiga yang tadi telah Ibu Ai sampaikan? Hmm, saya mungkin memilih yang pertama Pak, pendekatan personal dulu Mmm, gitu ya. Eh, baik saya baik ingin tahu baik aja baik. penyebabnya kenapa gitu ya mereka tuh kurang Mhm, kurang apa ya, kurang berperan gitu dalam eh, pendidikan anak-anaknya. Padahal iya, anak itu kan lebih lebih lama di rumah gitu ya Pak kalau dibandingkan dengan mhm di sekolah mhm, hanya 5 jam saja. Kalau di rumah itu kan betul, berarti dari 24 jam dikurangi 5 jam itu masih ada 19 5 jam jam. lagi bersama orang tuanya gitu Pak. Nah Baik mungkin itu baik aja Pak, baik. jadi saya Nah, ingin pendekatan dulu mhm, secara personal Pak. yang dipilih pendekatan secara personal ya. Nah, Eee, lebih konkretnya Boy, pendekatan secara personal itu bagaimana nih? Karena, bisa saja dengan beberapa cara, namun konkretnya yang Boy laksanakan itu kira-kira seperti apa Boy, pendekatan personalnya? Strateginya seperti apa? Dengan mungkin kunjungan ke rumah Pak, ya dengan apa, home Oh, visit gitu ya Pak ya, semacam betul itu betul, home visit gitu mhm Pak. mhm. Ya Iya, kunjungan home ke visit tiap rumah gitu ya. ke setiap rumah murid ya, dengan Iya, 17-nya itu. Tapi iya, bagaimana dengan mempertimbangkan jumlah, berarti kan harus ada strategi yang Bu Ayu lakukan nih, jumlah murid 17 dengan home visit artinya
Boy kan mengunjungi sebanyak 17 orang nih. Iya, Kondisi di betul. sana bagaimana, Boy? Lebih Kalau lebih itunya kalau saya mhm, lihat, Pak, lebih jelasnya. kondisinya itu ya, secara lokasi itu mereka itu berdekatan. Jadi tidak terlalu jauh karena Mmm, SD kita itu hanya satu RW gitu ya. Jadi antara murid yang mhm, satu dengan murid yang lainnya itu tidak terlalu jauh gitu. Jadi dalam sehari mungkin saya bisa mengunjungi 2 orang gitu. Jadi dalam 17 siswa orang tua ini bisa selesai dalam 1 minggu lah, mhm, sekitar 1 minggu gitu bisa saya selesaikan, Pak. luar biasa. Jadi, dengan tekniknya, strateginya home visit, setiap hari 2 rumah murid ya yang Mbak kunjungi, dan dalam waktu 1 pekan, 1 minggu itu sudah selesai. Oke, kemudian untuk waktunya, Mbak. Nah, waktunya kapan dimulainya nih? Kira-kira yang Ibu Ai bisa laksanakan? Minggu ini lah, Pak, soalnya kan hari ini saat ini kita sedang PTS ya, lagi Mhm, pelaksanaan PTS, mhm. jadi waktunya bisa lebih efektif, saya juga bisa menyampaikan kan hasil PTS itu bagaimana gitu ya. Saya Oh rasa begitu. iya 1 minggu ini, Pak. Mhm, mhm. Baik baik, Mbak, jadi untuk waktunya, rencana aksinya mungkin di pekan depan ya, setelah hari ini mungkin terakhir PTS, kalau Iya. yang 5 hari, yang 6 hari mungkin Oh besok iya, ya, sudah sampai hari selesai ya. Sabtu. Iya. Betul. Jadi di pekan depan Mbak sudah bisa nih, kunjungan ke orang-orang tua sambil, merefleksi Betul. Mbak ya, seperti itu mungkin? Ya. Nah, eee, komitmen nih, komitmen yang Bu Ai, eee, rasakan terkait rencana ataupun kegiatan yang akan Bu Ai laksanakan itu seperti apa, Bu Ai? Seperti itu? Iya, saya akan laksanakan ini, Pak. Kegiatan ini pasti akan saya laksanakan, hasil Mhm, coaching ini akan saya laksanakan. Seperti kembali mhm, ke tujuan tadi bahwa saya ingin eh, orang tua itu berperan gitu, terlibat dalam pembelajaran betul. seperti itu, Pak. Baik, dukungan yang penuh dari siapa saja menurut Bu Ai supaya menguatkan komitmen Bu Ai seperti itu? Karena kita skupnya sekolah, Pak, tentu saja kepala sekolah ya, Mhm, Pak. Kepala sekolah, kemudian rekan guru kepala juga. sekolah, Nah, iya program ini akan betul saya sampaikan ke kepala sekolah juga kepada guru-guru betul supaya mereka betul. dapat mengini Pak, menyampaikan. Betul 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 betul. Jadi, dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat juga, seperti itu ya, Bu Ai, yang akan menguatkan komitmen Bu Ai. Luar biasa sekali. Betul, Bapak. Baik, Bu Ai, apakah sekarang nih sudah mendapat pencerahan terkait permasalahan yang dihadapi oleh Bu Ai di kelas? Iya, Pak, sudah saya dapatkan. Alhamdulillah. Sekarang sudah tahu saya bagaimana caranya agar Oke, orang tua lebih berperan alhamdulillah. lagi. Ya, terima kasih Bapak. Luar biasa luar biasa. Baik, sama-sama Ibu. Semoga apa yang direncanakan berjalan dengan baik, lancar, terus tetap semangat, baik. Tetap semangat, jangan menyerah, dan optimis selalu, seperti itu, baik. Terima kasih Bapak atas coaching hari ini. Semoga prosesnya berjalan lancar, Pak. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih, baik. Iya.